Kalau penjelasan dari anak masalah penyitaan HP kan, penjelasan kan kata ibunya HP kita sementara karena mungkin jam belajar ya. Nah, dan ini sampai sekarang pun HP itu tidak ada kabar berita dari pihak sekolahan. Itu disitanya sekitar jam berapa itu Pak? Kalau penjelasan anak, waktu dia belajar 9 ataupun 10. Ya, dari jam sekarang Sampai jam sekarang itu tidak ada kabar berita dari pihak sekolahan yang akan membandingkan HP menggunakan ke rumah atau ngasih kabar di mana HP itu. Berarti dari pihak sekolahan belum ada ngasih kabar sampai sekarang? Belum. Bapak, orang tua anaknya siapa namanya? Abdul Farisa, Nama Bapak? Fahori. Tani Pak ya? Wabarakatuh, saya Aldal Farisa dari Sidodadi, Iya. sekolah di MA An-Nur Karangrejo. Iya. HP saya disita guru sampai Disitanya itu pukul jam berapa dek? jam 9, sekitar jam 9 mau jam 10 lah. Pagi. Iya, Nah, dari sekarang sampai sekarang udah menjelang malam belum dipulangin juga ya? belum. Ada nggak masalahnya itu? Kan jalan dari rumah jam 7.22 Iya. sampai sekolahan, bel masuk, Hmm. duduk di teras, tuh kemudian masuk kelas, duduk saya di dalam terus ngobrol sama teman-teman. Dia orang ngajak main HP, saya ajak, ya udah keluarin HP. Tanya gurunya masuk nggak? Enggak, saya bilang udah tunggu sambil main HP. Terus itu gurunya masuk, tiba-tiba langsung itu minta HP, kasihin Pak. Dia ngajar, buat perkenalan pakai bahasa Arab. Saya tanya pas dia mau keluar, HP-nya bisa diambil kapan Bu? Dan nanti pulang sekolah, nanti saya panggil. Pas sudah pulang sekolah, saya cari sekitar setengah jaman, dia ketemu. Saya tanya ke 3 guru, ada ini Bu bahasa Arab nitip HP nggak? Enggak, kata dia. Sampai dibuka, salah satu guru itu buka tasnya bawa biar kami percaya kalau dia nggak dititipin HP. Itu kami pulang, sampai sekarang belum Belum dipulangin. Iya. Sebelumnya dari sekolahan tapi udah ada adek udah ngasih tahu ya, saya udah mau pulang. Terus itu namanya pernah nanya HP belum dipulangan juga ya? Iya. Sekolahannya apa namanya itu dek? An-Nur Karangrejo. An-Nur Karangrejo. Iya. Nama sekolahannya? Iya. Pondok ya? Iya. Adek kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Di kelas 10B. 10B. Ya. Pemirsa Target News TV, wali murid soroti kebijakan penyitaan HP di MTSMA An-Nur Karangrejo, nilai aturan kurang transparan. Lampung Utara, kebijakan penyitaan telepon genggam, HP, milik siswa di MTSMA An-Nur, Desa Karangrejo, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara, menuai sorotan dari salah seorang wali murid. Orang tua siswa menilai penerapan aturan tersebut kurang profesional karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, sehingga memicu kecemasan dan mempertanyakan mekanisme penegakan tata tertib di lingkungan sekolah. Peristiwa itu mencuat pada Sabtu, 25 Juli 2026, ketika seorang wali murid bernama Sahori, warga Dusun 1 RT 01, Desa Sidodadi, mendatangi sekolah didampingi Deni S., Kepala Divisi Investigasi LSM GMBI KSM Sungkai Selatan, untuk meminta klarifikasi terkait telepon genggam milik anaknya yang berinisial AA, siswa baru tahun ajaran 2026. Menurut keterangan Sahori, pada Jumat, 24 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, dirinya berusaha menghubungi anaknya. Namun nomor telepon tersebut tidak dapat dihubungi. Kondisi itu membuat keluarga merasa khawatir. Sesampainya di rumah pada sore hari, A menjelaskan bahwa telepon genggamnya telah diamankan oleh guru kelas 10B bernama Armah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan pengakuan siswa, guru menyampaikan bahwa telepon akan dikembalikan setelah jam pelajaran selesai. Namun hingga bel pulang berbunyi, tidak ada pemanggilan maupun penjelasan lanjutan mengenai waktu pengembalian HP tersebut. AA bahkan mengaku telah menanyakan keberadaan telepon genggamnya kepada beberapa guru lain, tetapi tidak memperoleh kepastian. Orang tua kecewa tidak ada pemberitahuan. Sahori mengaku bukan mempermasalahkan adanya aturan larangan membawa HP ke sekolah. Namun ia mempertanyakan prosedur penyitaan yang menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan kepada wali murid. Yang kami sesalkan bukan aturan sekolahnya, tetapi tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua. Anak saya masih siswa baru dan belum memahami seluruh tata tertib sekolah. Seharusnya ada teguran atau sosialisasi terlebih dahulu, bukan langsung menyita HP tanpa ada penjelasan kepada keluarga, ujar Sahori kepada awak media. Ia mengatakan telepon genggam tersebut merupakan sarana komunikasi penting bagi keluarga. Ketika HP tidak dapat dihubungi selama hampir 1 hari, pihak keluarga mengaku sempat panik karena tidak mengetahui kondisi anaknya. Saat mendatangi sekolah,
Sahori bersama Denny S bermaksud menemui guru yang melakukan penyitaan. Namun guru tersebut disebut tidak hadir. Mereka kemudian menemui seorang pria yang mengaku sebagai penjaga sekolah bernama Abdullah. Menurut Abdullah, pengamanan telepon genggam memang merupakan kebijakan sekolah. HP itu diamankan, bukan dirampas. Memang sudah menjadi aturan sekolah. Kalau siswa membawa atau bermain HP, akan diamankan, katanya. Saat ditanya apakah terdapat aturan tertulis. Masuk kan. Ini kan saya dari awal mungkin ya kan kemungkinan. Makanya hari ini belum tersampaikan. Ya. Sebenarnya misalnya jenengan nggak datang juga, hari ini juga diserahkan nanti kalau pulang sebenarnya. Gitu kan? Gini, kalau nggak sampean sekolah, Ya. handphone kita, nah silakan handphone mereka. Memang dibutuhkan apa untuk kabar dari keluarga, Ya, itu loh, Pak. iya ya, saya tahu. Sampai 10 malam, Ya. dan ada surat terang dari apapun dari sekolahan untuk orang tua. Ya, orang juga bingung. Ya, ya udah. Kalau misalnya memang bingung, ya itu memang keadaannya dan memang peraturannya nggak boleh melewat. Kalau misalnya HP itu sampai kelas, ya memang sementara disita. Bukan kok di apa ya di Sementara kita, Iya, sementara itu maksudnya diambil dulu. Pak, kan bisa menyita barang itu Loh, enggak, ini kan peraturan sekolah. Apa mungkin nunggu? Pak, sini murah. Hah? Guru. Enggak, saya cuma nunggu aja sekolah sini. Oh, berarti nunggu. Iya, Bukan guru. enggak. Jadi- Ya, cuman diserahin sama ketua yayasan, saya nunggu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, misalnya apa gitu. Jadi terkait handphone itu izin Pak ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dari media Bang ya. Ya, Jadi ibu yang nyita itu ada nggak di sekolah ini nggak ngajar? masuk, Nggak masuk ya? iya. Ya terkait masalah itu Pak, kalau pendapat saya sih gini Pak ya. Dari pihak keluarga wajar ada kecemasan, Ya. ya. Karena yang namanya handphone ada privasi di situ, namanya ada kepentingan kan. Nah sementara pihak sekolah juga untuk menahan handphone itu wajib. Cuman ada juga kewajibannya untuk memberitahu pihak keluarga biar dia nggak was-was gitu. Jadi terarah. Jadi yang jadi permasalahan beliau ini selaku orang tua, dia bingung kenapa handphone itu nggak dipulangin dan nggak ada kabar berita kata dia. Sementara anaknya ditanyain, yang dia ngomongnya ditahan oleh guru. Sampai pulang pun saya tanyain, emang nggak ada handphone itu, nggak tahu kemana, siapa yang bawa kata dia. Bahkan ada guru-guru yang sempat buka tas, nunjukin nggak ada loh nak, handphonenya sama saya. Iya. Nah jadi kayak gitu. Apakah emang peraturan sekolah ini udah ada tertulisnya sebagai aturan kalau bawa handphone nggak boleh gitu, ditahan gitu? Iya. Ada Pak ya? Ya ada. Itu selama berapa lama penahanan? Kalau untuk waktu penahanan belum ada teranya sih. Ya belum ada ya. Cuman kalau misalnya itu kan hanya yang saya katakan tadi di sementara memang diambil dulu. Jadi- biasanya kalau saya sih ya, kalau Iya. saya yang ambil Ah, itu biasanya kalau dia pulang saya bawain. diserahin lagi Iya, gitu Pak ya. lagi. Pas murid. Atau kalau enggak, kalau sudah biasanya kalau udah berulang sih, Iya. nanti silahkan ambil sama orang tua jenengan. Iya. Nah, itu biasanya gitu kalau saya. Tapi kebetulan guru yang lain ya mungkin peraturannya dia kurang memahami. Ya. Iya. Makanya ya mohon maaf kalau misalnya ya ini masukan jenengan saya terima lah, terima kasih. Iya. Kalau misalnya nanti ada penyitaan minimal ada konfirmasi. Ya Nah, harus terima kasih. gitu ya. Mengenai lamanya penyitaan HP serta kewajiban pemberitahuan kepada orang tua, menurut Sahori, jawaban yang diterima belum memberikan kepastian. Kepala sekolah tidak berada di tempat.
Rombongan juga berupaya menemui kepala sekolah guna meminta penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan tersebut. Namun kepala sekolah disebut sedang tidak berada di sekolah sehingga klarifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Tidak lama kemudian, seorang pria yang mengaku sebagai pembina yayasan, Wahid Ansori, datang menemui wali murid. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penyitaan HP bertujuan menjaga disiplin siswa selama proses belajar mengajar. HP diamankan, bukan dirampas. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada siswa. Selama ini pengembaliannya mengikuti kebijakan sekolah dan kami memang tidak memberitahu orang tua karena biasanya siswa mengambil sendiri HP tersebut, ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Wahid Ansori juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyampaian aturan kepada siswa maupun orang tua, khususnya bagi peserta didik baru. Kami mengakui ini menjadi salah satu kekurangan kami. Kedepan akan menjadi bahan evaluasi. Pada prinsipnya tujuan pengamanan HP adalah untuk mendukung kedisiplinan siswa, katanya. Kebijakan dinilai perlu dievaluasi. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penerapan tata tertib sekolah, terutama terkait penyitaan barang pribadi milik siswa yang disita tidak dipulangkan. Sejumlah pihak menilai bahwa penegakan disiplin seharusnya tetap dibarengi dengan komunikasi yang baik kepada orang tua, terlebih terhadap siswa baru yang masih dalam tahap adaptasi terhadap budaya dan peraturan sekolah. Selain itu, transparansi mengenai dasar aturan, jangka waktu penyitaan, serta prosedur pengembalian barang dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di kalangan wali murid. Pertemuan antara pihak sekolah, yayasan, dan wali murid akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa telepon genggam milik AA bersama 3 siswa lainnya yang juga diamankan telah dikembalikan kepada siswa waktu itu juga. Peristiwa ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk memperkuat sosialisasi tata tertib kepada peserta didik baru serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tua dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak dan kepentingan siswa. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala MTSMA An-Nur Karangrejo belum berhasil dimintai keterangan karena saat wali murid mendatangi sekolah yang bersangkutan tidak berada di tempat. Meski demikian, pembina Yayasan MTSMA An-Nur, Wahid Ansori, telah memberikan penjelasan bahwa kebijakan pengamanan telepon genggam merupakan bagian dari upaya sekolah dalam menegakkan disiplin siswa selama proses belajar mengajar. Menurut Wahid Ansori, telepon genggam siswa yang melanggar aturan diamankan, bukan dirampas. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memberikan efek jera agar siswa lebih fokus mengikuti kegiatan belajar. Dalam kesempatan itu, pihak yayasan juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyampaian karena kami selaku Dewan Guru Manusia biasa tentunya masih banyak kekurangan. Informasi kepada siswa maupun orang tua, khususnya terhadap peserta didik baru yang belum sepenuhnya memahami tata tertib sekolah. Kami mengakui masih ada kekurangan dalam penyampaian aturan kepada siswa maupun orang tua. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar komunikasi dengan wali murid menjadi lebih baik, ujar Wahid Ansori. Media Target News TV tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala Sekolah, Iswandi, MTSMA An-Nur maupun guru IBUK, Armah apabila ingin memberikan klarifikasi, penjelasan tambahan, atau tanggapan resmi terkait pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Target News TV membuka ruang seluas-luasnya, dari Sungkai Selatan Lampung Utara. Target News TV Editor Bangsawan Ari melaporkan. Hari apa? Jarang mungkin hari ini juga bawa. Ya itu nyumput-nyumput, jadi nggak ketahuan. Aja di belakangnya boleh nggak ada. Ada. Memang kadang-kadang kami razia, Pak. Kami razia. Razia apa? Gitu kan? Bagus kan? Ya,